Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Divanata Nugraha dengan NIM 2201156 dari kelas Teknik Perminyakan D 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika dasar, yaitu gerak peluru dengan kode F1. Ada beberapa bab dalam materi ini. Yang pertama ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisa data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama ada abstrak. Praktikum ini adalah praktikum percobaan gerak parabola. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui konsep gerak dua dimensi dalam gerak parabola, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jarak, yaitu jarak jauh, X, titik tertinggi, Y, dan waktu jatuh benda, T. Praktikum ini dilakukan dengan media virtual, dengan variasi kecepatan dan variasi sudut elevasi. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan jenis gerakan, di mana pada mulanya benda diberi kecepatan awal. Lalu gerakan benda sepenuhnya dipengaruhi gaya gravitasi. Contohnya seperti saat kita bermain sepak bola dengan menendang bola tersebut hingga melambung. Maka apabila kita sadari telah menerapkan gerak parabola. Dari contoh di atas, gerak parabola bisa dihitung dengan rumus fisika. Ada beberapa variabel yang bisa dicari nilainya pada pelajaran gerak parabola. Adapun variabel yang bisa dicari dari gerak parabola antara lain adalah jarak tinggi, tinggi maksimum, jarak tembakan maksimum. Tentu, untuk memahami hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gerak parabola. Adapun tujuan dan permasalahannya. Tujuannya yaitu memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahannya itu bagaimana menentukan nilai atau hitungan gerak pada simulasi gerak peluru. Bagaimana menghitung gerak parabola pada simulasi. Yang kedua ada dasar teori. Gerak peluru atau disebut juga sebagai gerak parabola merupakan gerak yang terdiri dari gabungan GLB pada arah sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah sumbu vertikal. Jadi, untuk setiap benda yang diberi kecepatan awal sehingga menempuh lintasan gerak yang arahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang bekerja terhadapnya dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara. Benda tersebut mengalami gerak peluru, misalnya seperti bola yang melambung ke atas. Gerak parabola merupakan perbantuan antara gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan yang menghasilkan lintasan parabola. Gerak parabola ini terjadi jika suatu objek diluncurkan pada medan gravitasi bumi dengan kecepatan tertentu dan membentuk sudut terhadap arah horizontal. Sumbu horizontal dan vertikal akan selalu terlibat. Dalam menganalisis gerak parabola, ini berarti kedua gerak ini jika digabungkan membentuk gerak parabola. Yang ketiga, ada bab metodologi, seperti langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika menjalankan simulasinya. Adapun cara eh, untuk memulai simulasinya seperti ini. Yang pertama kita membuka link pada page simulasi. Kemudian kita memilih menu yaitu menu lab yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa mengatur sudut dalam arah tembakannya dan juga kita bisa mengatur kecepatan uh, peluru yang dilontarkan dan kemudian kita bisa mengukur jarak apabila peluru yang kita tembakkan mendarat di permukaan tanah. Dan di sini juga kita bisa menghitung seberapa lama peluru itu sampai ke tanah. Nah, sini kita bisa mengatur sudutnya, terus kita bisa menembakkannya.
Adapun dari tabel ini kita bisa lihat ada pengolahan data seperti tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Di tabel pertama ini kecepatan kita atur 15 sampai 30 meter per second dengan diameter 0,10 meter, gravitasi 9,81 meter per second, dan massa 2 kilo, dan sudut elevasi kita atur 50 derajat. Dan yang kedua ada tabel kedua ini kita ganti kecepatannya sebesar 15 meter per second dengan diameter 0,3 meter, gravitasi 9,81 meter per second dengan massa 1,5 kg dengan sudut elevasi 50 derajat. Dan yang tabel ketiga ini kecepatan awalnya 15 meter per second, diameter 0,3 sampai 1 meter, gravitasi sama yaitu 9,81 meter per second dengan massa 15 kg dengan sudut elevasi 50 derajat. Nah, di bab keempat ini setelah kita melakukan simulasi, kita akan mencatat tabel-tabel dengan di bagian analisis data ini. Seperti yang kita lihat, ada berbagai macam kecepatan dari kecepatan 15 sampai 30 meter per second dengan waktu yang berbeda dan jarak yang dilontarkan tembakan ke permukaan tanah. Nah, di sini juga kita bisa melihat tabel kedua yaitu ada massa 1 sampai 5 kg dengan waktu yang sama dan jarak yang sama. Dan yang tabel ketiga ini kita dapat menghitung diameter dengan diameter yang berbeda dengan waktu dan jarak yang sama. Adapun di sini kita dapat melihat grafik-grafik yang ada di PowerPoint ini. Kita bisa menggambarkan grafik-grafik kecepatan dan jarak tembakan yang ada kita simulasikan di simulasi tersebut. Dan juga di sini ada hitung-hitungan yang dimana kita dapat memperhitungkan kecepatannya, jarak, dan waktunya. Dan yang bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari percobaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa gerak parabola disebut gerak dua dimensi dikarenakan memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada dimensi ini, pada dimensi sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan. Variabel yang terdapat pada gerak parabola adalah jarak benda, tinggi benda, serta waktu tumbuh yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah. Adapun faktor yang mempengaruhi variabel tersebut adalah perbedaan kecepatan awal dan sudut elevasi yang digunakan, di mana jika kecepatan awal yang digunakan semakin besar, maka nilai jarak terjauh benda serta waktu tumbuh juga akan semakin besar. Dan sini saya akan menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, pada saat melakukan percobaan, diperlukan ketelitian agar diperoleh sesuai keinginan yang kita inginkan. Dan yang kedua, membaca modul terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum, agar kita dapat mudah dalam menjalankan simulasinya. Dan yang ketiga, dapat membantu mahasiswa yang lain saat melakukan praktikum. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.